Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'dah. Para mahasiswa sekalian, bertemu kembali di dalam mata kuliah ekonomi politik. Kali ini kita sudah sampai pertemuan yang ke-15. Pertemuan ke-15 ini juga sekaligus merupakan pertemuan terakhir dalam konteks pertemuan penyampaian materi dan diskusi. Karena pertemuan setelah ini, yaitu pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Pertemuan ke-15 ini topiknya adalah ekonomi politik pandemi, sebuah topik yang masih hangat dan masih aktual karena dunia saat ini masih belum bebas dari pandemi yang disebut sebagai pandemi COVID-19. Para mahasiswa sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa berawal dari negara Cina, dalam hal ini khususnya di Wuhan, ya, pandemi coronavirus disease 2019 atau kemudian disebut COVID-19 populernya, yang menyebar secara global, kemudian memperlihatkan dan menyadarkan kepada kita semua bahwa ini bukan persoalan kesehatan semata, bahwa ini bukan hanya persoalan yang dimensinya cuman persoalan kesehatan, tetapi multidimensi, karena sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia nantinya. Oke, para mahasiswa sekalian, penyebaran COVID-19 itu yang kemudian menjadi pandemi itu juga memaksa dunia berubah, sangat-sangat berubah, dari aspek yang global sampai aspek yang detail, ya, dari lingkungan yang global internasional sampai nanti ke sangat-sangat lokal, termasuk di desa-desa, termasuk di Indonesia juga. Dalam perspektif ekonomi politik, ya, yang ini merupakan bagian kita karena kuliah kita adalah ekonomi politik. Perubahan itu nanti akan terlihat dari perubahan perilaku negara, perilaku pasar, perilaku masyarakat. Perilaku negara mewakili institusi politik, perilaku pasar atau korporasi atau perusahaan mewakili institusi ekonomi, dan juga perilaku masyarakat mewakili institusi sosial. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa tiga aktor inilah yang sangat berperan penting di dalam persoalan ekonomi politik, sebagaimana sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Para mahasiswa sekalian, sebelum kita membicarakan persoalan ekonomi politik pandemi di pertemuan ke-15 ini, kita ingatkan bahwa di pertemuan ke-14 sebelumnya kita membicarakan ekonomi politik lingkungan hidup, ya. Sama sebagaimana persoalan lingkungan hidup, maka pandemi ini juga menjadi persoalan semua negara. Karena menjadi persoalan semua negara, maka semua negara harus terlibat aktif tanpa melihat latar belakang ideologi ekonomi politik yang dianutnya. Ini sama persis seperti ekonomi politik lingkungan hidup yang sudah kita bicarakan di pertemuan yang ke-14 minggu kemarin. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah nanti kebijakan yang diambil oleh negara-negara tersebut. Intinya semua negara, apapun ideologi politiknya, mau tidak mau terkena imbas dari pandemi COVID-19 ini, tinggal bagaimana kebijakan yang diambil oleh negara yang bersangkutan. Tentu saja nanti harus memikirkan persoalan kepentingan negara, persoalan kepentingan korporasi atau perusahaan, dan persoalan kepentingan masyarakat, dan juga lingkungan tentu saja untuk keberlanjutan. Para mahasiswa sekalian, secara umum, ya, banyak negara yang mengalami goncangan hebat, terutama dan termasuk juga dalam hal ekonomi politik. Banyak yang mengalami resesi ekonomi. Kemarin sudah kita bahas tentang resesi ekonomi di pertemuan yang ke-9, ya, tentang pertumbuhan ekonomi. Pandemi ternyata memaksa banyak negara mengalami resesi ekonomi, termasuk juga Indonesia. Dan juga negara-negara maju mengalami resesi ekonomi. Ini luar biasa dampaknya ternyata COVID-19 ini. Oke, para mahasiswa sekalian, ketika kita berbicara tentang pandemi, kita agak sedikit berbicara yang general, yang umum, sebelum nanti masuk ke persoalan ekonomi politik pandemi, ya. Ketika berbicara soal pandemi, maka kita
teringat tahun-tahun sebelum 2019 tidak ada yang memperkirakan sebelumnya kalau kemudian muncul virus COVID-19 dari Wuhan, Cina, terus kemudian menyebar ke seluruh dunia. Yang sampai saat ini belum juga berakhir. Belum ada juga kepastian kapan berakhirnya. Meskipun tahun-tahun ini mulai ada grafik melandai menurun polanya. Mudah-mudahan segera berakhir dan dunia termasuk juga dalam hal ekonomi politiknya bisa normal kembali seperti sedia kala. Oke, para mahasiswa sekalian, ketika berbicara soal pandemi, maka kita harus ingat bahwa pandemi ini persoalan darurat ya. Karena persoalan darurat, kondisi darurat, maka diperlukan kebijakan yang darurat, yang luar biasa, yang mungkin berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang diambil ketika situasinya normal. Dan ini harus menjadi pemakluman semua pihak. Termasuk tentu saja kebijakan ekonomi politik di Indonesia juga ya. Kemudian pendekatan yang dipakai harus berdasarkan sains terukur ya, ilmiah. Tidak boleh berbicara soal pandemi itu mengandalkan semacam gotak-gatuk saja ya, yang itu tidak ada sandaran ilmiah, yang tidak ada sandaran-sandaran saintifik dan sebagainya. Malah nanti membuat suasana menjadi gaduh, termasuk persoalan-persoalan yang sebenarnya juga bukan ahlinya, maka seseorang itu tidak boleh berkomentar terlalu jauh. Mau dia itu ahli agama atau ahli politik atau ahli apapun, kalau tidak mengetahui betul persoalan pandemi, ya kita harapkan tidak terlalu mengobral statement atau pernyataan karena bisa membuat gaduh suasana. Oke, para mahasiswa sekalian, harus dipahami juga bahwa pandemi ini persoalan kemanusiaan. Persoalan kemanusiaan itu jauh di atas persoalan ekonomi, jauh di atas persoalan politik ya, jauh di atas persoalan ekonomi politik. Oleh karena itu tidak boleh penanganan pandemi ini dijadikan ajang rivalitas politik, apalagi rivalitas elektoral politik, enggak boleh. Sangat tidak manusiawi. Jadi semuanya harus gotong royong tanpa melihat dari kelompok politik manapun, dari ideologi politik manapun. Sekali lagi ini persoalan kemanusiaan. Keselamatan manusia, karena ini persoalan kemanusiaan, maka harus diutamakan di atas kepentingan yang lain, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan kelompok ekonomi, kelompok politik, dan seterusnya. Oke, para mahasiswa sekalian, sebagaimana sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa ada 3 aktor penting di dalam persoalan ekonomi politik, yaitu negara mewakili institusi politik, korporasi atau perusahaan bisnis ya mewakili institusi ekonomi, dan masyarakat mewakili institusi sosial. Interaksinya sangat dinamis ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dalam konteks ekonomi politik pandemi, maka harus disampaikan bahwa persoalan ekonomi politik pandemi ini terjadi karena konsekuensi interaksi ketiga aktor itu, baik politik ya, negara, ekonomi, korporasi, sosial, diwakili masyarakat. Ketiganya dalam hal pandemi ini berada pada posisi yang sangat-sangat sulit ya. Jadi ini bukan perkara yang mudah. Sekali lagi ini persoalan darurat, persoalan kemanusiaan, ketiganya dalam posisi yang sangat sulit. Belum lagi nanti kalau didekati dalam dimensi lingkungan hidup, sangat sulit kondisinya. Tetapi bagaimanapun meskipun sangat sulit, karena ini keprihatinan bersama, maka ada keyakinan bahwa kita bisa bangkit. Umat manusia bisa bangkit untuk kemudian pandemi bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Oke, dalam interaksi tersebut ketiga aktor tadi, masing-masing aktor tentu saja mempunyai kepentingan tersendiri yang ingin dicapai. Negara mewakili institusi politik tentu memiliki kepentingannya sendiri. Korporasi, perusahaan, institusi ekonomi juga mempunyai kepentingannya sendiri. Masyarakat mewakili institusi sosial juga mempunyai kepentingannya sendiri, yang semuanya kepingin itu dicapai, meskipun ini ada di ranah atau situasi pandemi. Tetapi sekali lagi, karena ini di situasi pandemi, maka harus ada semacam keseimbangan, pemakluman bahwa tidak bisa kemudian saling menang-menang sendiri gitu.
Oke, para mahasiswa sekalian, kalau interaksi dan kepentingan dari ketiga aktor tadi tidak diatur secara baik oleh negara, oleh pemerintah maupun regulasi internasional, mungkin dalam hal ini adalah WHO misalnya, maka akan memunculkan siapa yang menjadi pemenang di antara ketiga itu, winner, dan siapa yang kalah. Biasanya yang kalah ya yang masyarakatnya itu. Tetapi bagaimanapun juga kan ini persoalan-persoalan ketika ada yang kalah nanti akan menyebabkan pihak lain meskipun dia pemenang akan menjadi terganggu karena ini pandemi. Jadi tidak bisa lagi kita berbicara soal menang dan kalah. Karena siapapun yang menang, siapapun yang kalah akan masih terikat dengan pandemi ini. Oke, para mahasiswa sekalian, sebagaimana sudah kita sampaikan di atas ya bahwa dampak yang dirasakan oleh pandemi COVID-19 ini luar biasa dari tingkat global, dunia internasional ya, negara-negara di dunia ini baik negara maju maupun berkembang dari berbagai macam latar belakang ideologi ekonomi politik ya, sampai nasional, sampai lokal, bahkan di desa-desa sudah masuk ke desa-desa. Awalnya kita hanya mengira ini hanya skopnya regional misalnya, skopnya di kota-kota besar misalnya, tetapi ternyata perkembangan berikutnya sampai ke desa-desa, sampai di pelosok-pelosok. Oke, para mahasiswa sekalian, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi bahwa ada tiga aktor dengan kepentingan masing-masing, negara, korporasi, dan masyarakat. Ada benturan kepentingan ternyata, meskipun ini pandemi, tetapi juga harus diingat bahwa ada kepentingan bersama yang harus diutamakan. Pertama, negara. Negara wajib hadir menjaga ketertiban dan keamanan. Apalagi masa-masa pandemi ini ya, dengan kekuasaan politik yang dimilikinya, kekuasaan politik legal tentu saja, negara dapat memaksa dan mengatur warganya, bahkan kalau perlu minta bantuan kepada birokrasinya termasuk polisi dan militer dalam konteks-konteks dan batas-batas tertentu tentu saja, menertibkan, memperlancar, termasuk memperlancar vaksinasi misalnya dan seterusnya. Beberapa negara melakukan penutupan wilayah ya secara keseluruhan ya, atau yang biasa dikenal sebagai lockdown, kemudian karantina wilayah secara terbatas. Kalau di Indonesia ada istilah PPKM dan seterusnya, untuk kemudian pengaturan lalu lintas pergerakan warga yang dibantu oleh kepolisian bahkan militer ya. Negara bisa memberikan sanksi hukuman bagi yang melanggar, itu negara, kepentingan negara. Sementara yang kedua, dalam hal masyarakat itu kepentingan masyarakat harus dipenuhi, terutama dalam kaitannya dengan HAM. Negara harus memastikan masyarakat mendapatkan hak asasi manusianya yang paling dasar, apalagi di masa pandemi, berupa rasa aman dan nyaman, meskipun tetap ada perbedaan antara masa pandemi dan masa-masa normal, termasuk akses terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi ya, seperti makanan, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan informasi. Meskipun tentu saja sekali lagi berbeda dengan masa-masa normal. Tetapi paling tidak hak-hak dasar itu harus dipenuhi sekedar standar minimal gitu. Oke, para mahasiswa sekalian, yang ketiga, korporasi atau perusahaan baik yang besar maupun kecil ini juga harus ingin memastikan kepentingannya. Korporasi ya ingin memastikan usahanya tetap jalan, karena bagaimanapun kalau tidak jalan negara juga susah, warga juga susah. Paling tidak kalau sulit untuk berjalan, sulit untuk mendapatkan untung, paling tidak mengurangi kerugian yang memang sudah ada di depan mata, itu kerugian karena kondisinya memang tidak memungkinkan, sulit akibat pandemi ini. Oleh karena itu, kebijakan negara berbenturan dengan kebijakan korporasi, dan juga mungkin nanti berbenturan juga dengan kebijakan masyarakat, kepentingan masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korporasi, tapi juga oleh masyarakat, dalamnya adalah masyarakat pekerja, karena bagaimanapun juga kan mereka membutuhkan peran perusahaan, peran negara untuk mendapatkan gaji dan lain-lain. Oke, para mahasiswa sekalian, berkaitan dengan korporasi tadi, ada kekhawatiran bahwa bisnis mereka atau perdagangan mereka akan terbatas karena pandemi, bahkan banyak di antara mereka berhenti. Dan ini bukan persoalan asumsi semata, ini real, kenyataan di lapangan. Dampak terbatasnya bahkan terhentinya bisnis memang beragam. Bagi korporasi atau perusahaan besar, apalagi perusahaan multinasional dengan aset dan omset yang besar, mungkin tidak menjadi masalah besar, kecuali kalau pandeminya nanti berlarut-larut sampai bertahun-tahun ya.
mungkin akan goyah juga. Kemudian bagi perusahaan menengah dengan aset dan omset yang tidak terlalu besar dan mengandalkan cash flow jangka menengah apalagi pendek, ini bisa menjadi bom waktu pandemi ini. Apalagi kalau usahanya usaha kecil, perusahaan kecil yang hidupnya tertumbuh pada transaksi harian, ini menjadi persoalan besar terhadap perdagangan mereka, bisa berhenti total atau minimal menjadi terbatas. Sementara bagi pekerja, ini bagian dari masyarakat ya, pekerja kerah putih atau white collar ya, mungkin masih dapat haknya ya, karyawan-karyawan, pegawai-pegawai, ASN dan seterusnya, meski ada yang mengalami pemotongan atau penundaan. Ini masih mending daripada tidak mendapat sama sekali karena persoalan pandemi ini. Tetapi harus juga diingat ada pekerja yang kerah biru, blue collar, yang hidupnya tergantung pada apakah mereka bekerja atau tidak hari itu. Kondisi ini tentu saja menjadi mimpi buruk bagi mereka. Bila mereka tidak bekerja pada hari itu, maka mereka tidak mendapatkan hasil atau upah. Artinya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya hari itu. Namun, bila mereka nekat bekerja atau bersentuhan dengan banyak orang, tentu rentan terhadap paparan pandemi. Ini kan juga problematis sekali. Oke, para mahasiswa sekalian, oleh karena itu harus ada keseimbangan kepentingan ketiga aktor tadi ya, negara, korporasi, masyarakat. Lalu pertanyaannya timbul, kepentingan siapa yang harus didahulukan? Kepentingan negara kah, kepentingan korporasi kah, atau kepentingan masyarakat? Jawabannya tentu tidak sederhana dan tidak bisa hitam putih gitu ya, tidak. Ada kalkulasi-kalkulasi yang kompleks, yang rumit, yang perlu diperhatikan. Semua ada konsekuensinya, ada resikonya, dan harus diambil karena ini posisinya memang mendesak dan luar biasa. Ketiganya bisa menjadi pemenang semua. Kalau tadi kita mengkhawatirkan ada yang jadi pemenang dan ada yang jadi kalah, yang kalah, sebenarnya ketiganya itu bisa menjadi pemenang semua tanpa harus ada yang kalah, ya, atau tanpa ada yang dikalahkan. Tetapi syaratnya harus ada keseimbangan yang tentu saja disertai pengorbanan dari negara untuk paling tidak menurunkan kepentingannya, pengorbanan dari korporasi atau perusahaan paling tidak menurunkan kepentingannya, pengorbanan dari masyarakat yang memang sudah susah, sangat susah, tapi paling tidak bisa menurunkan kepentingannya juga, karena semuanya ini untuk kepentingan bersama. Misalnya, negara bisa melakukan berbagai kebijakan pembatasan memang, korporasi dan masyarakat pasti kena dampaknya ya. Negara kemudian memberikan insentif berupa keringanan pajak, misalnya cicilan utang kalau memang ada ada skema hutang misalnya, bantuan langsung berupa cash maupun tidak, memberikan subsidi tertentu dengan paket-paket stimulus lainnya dan seterusnya, sesuai dengan industri dan segmentasinya, dan juga di bidang-bidang yang lain atau berupa hal-hal insentif yang lain. Korporasi juga bisa ikut andil dalam penanganan pandemi sesuai dengan bidang-bidang yang digelutinya masing-masing ya, sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Bahkan ketika tidak ada pandemi pun tanggung jawab sosial juga harus dilaksanakan ya, tanggung jawab sosial perusahaan, bukan hanya berorientasi pada keuntungan semata. Oke, sementara bagi masyarakat juga harus berusaha menjaga keseimbangan ini dengan mentaati protokol kesehatan, meskipun itu juga mengurangi kenyamanan ya, tetapi untuk kebaikan bersama harus taat protokol kesehatan, saling bantu, saling menolong, apalagi kalau di sekitarnya ada yang terpapar Corona 19. Jadi ada keseimbangan itu kata kuncinya, dan ada pengorbanan dari masing-masing aktor di ekonomi politik ini. Para mahasiswa sekalian, saya kira itu yang bisa kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini tentang ekonomi politik pandemi. Mudah-mudahan bisa dijadikan pijakan untuk diskusi, terutama diskusi kebijakan pandemi atau kejadian-kejadian yang unik ya, pandemi di lingkup nasional, global maupun lokal di daerahnya masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.